Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan paparan mengenai salah satu materi yang menjadi pengembangan di pembelajaran PAI. Saya Muji Haryono bersama Said Azubair dan juga Muhammad Siddiq telah menyusun makalah yang berjudul Finalisasi Produk Inovasi Pembelajaran. Ini merupakan panduan penyempurnaan, validasi akhir, diseminasi, dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan ini merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran PAI di masa saat ini. Latar belakang dan juga rasionalisasi penyempurnaan dan tujuan pengembangan inovasi pembelajaran PAI. Nah, kita hidup di zaman digital, Bapak Ibu, sehingga kita juga dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa kita perlu inovasi sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun latar belakangnya dan juga alur inovasinya adalah yang pertama, mengapa perlu finalisasi? Ya. Pembelajaran pendidikan agama Islam bersifat dinamis, ya, dari zaman ke zaman, ya, sebagaimana kaulus dari sahabat Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita. Perkembangan teknologi dan karakter peserta didik menuntut inovasi yang terstruktur, yang terarah, yang sistematis, agar bisa menghasilkan produk-produk inovasi pembelajaran PAI yang bermanfaat. Adapun muara dari research and development adalah finalisasi merupakan tahap penyempurnaan akhir pasca validasi sebelum diseminasi massal untuk menjamin kualitas ilmiah dan juga praktis di lapangan. Alur pengembangan inovasi PAI yang pertama adalah refleksi, yaitu perenungan filosofis dan berpikir kritis, membaca persoalan PAI, membaca permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran PAI. Dari refleksi itu kemudian dimunculkan suatu desain pemetaan alternatif dan juga perencanaan konseptual produk apa yang akan diinovasikan. Produk PAI ini bisa dalam bentuk metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, bahkan juga pada evaluasi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah tahap uji coba, di mana ini merupakan perwujudan nyata dan juga pengujian validitas oleh para ahli, oleh para pakar yang memang sudah berpengalaman. Dan berikutnya adalah finalisasi yang merupakan penyempurnaan akhir berbasis data, siap untuk diseminasi dan juga siap untuk nanti bisa ditularkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Dan ini juga merupakan salah satu upaya agar hasil dari inovasi ini menjadi hak kekayaan intelektual. Konsep utama finalisasi produk yang pertama adalah makna dari Research and Development (R&D). Penyempurnaan konseptual dan teknis berbasis data lapangan sebagai muara akhir penelitian. Kemudian kriteria kelayakan memastikan bahwa produk itu memenuhi standar valid, praktis, efektif, nilai Islam, dan juga adaptif. Kemudian diseminasi dan juga HKI. Ini merupakan persiapan publikasi masif serta pelindungan hukum atas karya hak cipta inovasi PAI. Kemudian kedudukan dalam model R&D adalah model AD, tahap evaluasi, finalisasi berada pada posisi penutup strategis sebelum implementasi massal. Evaluasi formatif dan juga sumatif menjadi ruang perbaikan akhir untuk memastikan bahwa keandalan produk sebelum dipakai secara masif. Kemudian juga ada model Brock dan juga Gell. Langkah operasional adalah dilakukan tepat setelah tahap uji lapangan operasional. Kemudian revisi produk akhir dilakukan bertumpu pada temuan empiris objektif untuk menjamin efektivitas ilmiah.
Selanjutnya adalah standar kelayakan produk PAI yang tadi sempat kami sampaikan. Produk inovasi ini bisa dalam bentuk metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, bahkan juga evaluasinya. Yang pertama adalah nilai keislaman, ya. Eee, Produk ini harus selaras dengan prinsip Al-Quran, hadis, dan juga norma yang ada dalam ajaran agama Islam. Artinya produk PAI ini harus mempunyai nilai keislaman. Jangan sampai produknya PAI tapi menjauhkan dia dari Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah valid, dinyatakan layak oleh ahli materi keagamaan Islam dan juga ahli media atau desain pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah praktis. Ini mudah diterapkan oleh guru, oleh siswa tanpa membutuhkan sumber daya tambahan yang berlebihan. Kalau kita membuat media pembelajaran misalkan, maka harus membuat media yang praktis, yang mudah digunakan. Jangan sampai kemudian membuat media pembelajaran tapi sulit diterapkan, bahkan membuat siswa-siswanya itu bingung, ya. Kemudian efektif, ini terbukti meningkatkan capaian belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya memang teruji dari hasil produk yang telah dibuat ini, disusun oleh guru ini, kemudian memang terbukti efektif bisa memberikan pemahaman yang maksimal kepada siswa, ya. Kemudian adaptif, ya. Ini diharapkan semua produk-produk PA ini sesuai dengan konteks sekolah serta mudah digunakan guru dan siswa. Revisi berbasis data empiris. Yang pertama adalah angket respon. Ini merupakan pengumpulan tanggapan langsung dari peserta didik dan juga guru PAI selama uji coba di kelas. Ini ketika kita sudah membuat produk PAI, maka kita juga perlu meminta dari siswa ataupun guru, ya, selama uji coba di dalam kelas, apakah ini memang sesuai dengan kriteria yang tadi, apakah efektif atau tidak. Kemudian observasi pembelajaran. Ini catatan kritis peneliti terhadap kendala teknis dan juga interaksi siswa saat produk digunakan. Ini ketika produk itu digunakan, maka diharapkan ada catatan kritis agar nanti ada perbaikan yang bisa lebih optimal. Kemudian wawancara ahli, masukan kualitatif mendalam dari validator materi keagamaan dan juga desain media. Ini harapannya agar memang setiap produk ini mempunyai kualitas yang terus bisa bertambah kebermanfaatannya dan juga keefektivitannya. Kemudian tes hasil belajar, data kuantitatif efektivitas peningkatan pemahaman keagamaan peserta didik. Artinya ketika media, kemudian media, metode dan sebagainya, semua produk baik ini sudah diterapkan, digunakan, apakah juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tidak? Ini yang menjadi catatan juga. Kemudian diseminasi dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang perlu dilakukan oleh guru adalah ketika sudah membuat produk inovasi dalam bidang PA ini perlu penyebarluasan dan juga legalitas. Di mana penyebarluasan ini melalui publikasi ilmiah di jurnal, pelatihan guru, dan juga kerjasama antar satuan pendidikan atau antar satuan sekolah. Kemudian aset HKI ini perlu didokumentasi sistematis mulai dari perancangan, validasi, hingga revisi menjadi bukti orisinal untuk pendaftaran hak cipta bagi guru-guru yang telah membuat media pembelajaran ataupun produk-produk inovasi PAI. Kemudian, nah ini yang nanti menjadi bagian akhir, ya, dari penyusunan produk PAI itu adalah langkah teknis finalisasi. Yang pertama adalah kompilasi data, mengumpulkan seluruh catatan uji coba dari ahli, guru, dan juga siswa. Kemudian identifikasi kelemahan, memetakan aspek konten, tampilan, bahasa yang memerlukan pelatihan, dan juga revisi menyeluruh. Ini mengubah dan juga menyempurnakan produk secara komprehensif dan juga uji kelayakan akhir, memastikan produk benar-benar siap untuk implementasi dan juga diseminasi.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini demikian paparan kami dari produk-produk inovasi yang memang ini menjadi salah satu cara ikhtiar kita agar bisa memberikan pemahaman yang baik kepada siswa kita. Teruslah berkarya dan juga berinovasi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dokumentasi yang sistematis dan juga kolaborasi yang erat adalah kunci utama menjadi mutu serta legalitas karya inovasi pendidikan agama Islam. Demikian, jazakumullahu khairan. Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.